Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang materi clause ya. Oke, di pembahasan sebelumnya kita telah membahas tentang adverbial clause, adverbial connector, dan noun clause ya. Yang terakhir itu noun clause. Oke, kalau teman-teman masih ingat, noun clause itu dia difungsikan sebagai noun. Jadi letaknya bisa sebagai subjek, bisa objek, gitu ya, object of verb dan object of preposition. Nah, untuk pembahasan kali ini itu adalah adjective clause. Oke, sedangkan namanya berarti dia juga akan difungsikan sebagai adjektif. Nah, di sini dia fungsinya, oh ya teman-teman ingat semua di materi awal itu semua yang menjelaskan noun itu dianggap adjektif ya. Nah, di sini hal yang sama juga berlaku untuk adjective clause. Jadi dia fungsinya itu menjelaskan noun. Oke, jadi dia fungsinya itu untuk menjelaskan atau menerangkan noun. Makanya namanya adjective clause. Oke. Oke, an adjective clause is a clause that describes a noun. Jadi dia adalah klausa yang uh, menjelaskan suatu noun gitu ya, kata benda. Oke, because the clause is an adjective, oke, karena dia adalah fungsinya sebagai adjektif gitu ya, maka posisinya langsung setelah noun yang dia jelaskan. Posisinya biasanya langsung setelah noun yang dia jelaskan ya, kata benda yang dia jelaskan. Contohnya di sini, the woman is filling the glass that she put on the table. Okay, the woman is filling the glass that she put on the table. Jadi perempuan itu sedang mengisi gelas yang dia letakkan di meja. Okay. Jadi di sini uh, adjective clause-nya itu that she put on the table. Oke, nah fungsinya sebagai adjektif dan yang menjelaskan noun sebelumnya yaitu glass ya, glass. Oke, di sini ada gelas ya. Oke, gelas. Gelas yang dia letakkan di atas meja. Oke. Nah, jadi seperti itu. Atau di contoh kedua misalnya ya. Oke. The glass that she put on the table contains milk. Oke, jadi di sini sudah ada verb sentence-nya. Kemudian subjeknya ini ya, subjeknya berupa noun phrase. Nah, kemudian inti subjeknya ada di glass, gitu ya, yang dijelaskan oleh adjective clause. Ya, jadi adjective clause-nya ini hanya jadi modifier di sini atau yang menjelaskan. Oke, that she put on the table. Oke, jadi gelas yang dia letakkan di atas meja contains milk. Oke, gelas yang dia letakkan di atas meja. Jadi seperti itu. Jadi adjective clause-nya ini ya konektor atau konektor that, kemudian diberi subject verb, gitu ya. Dia posisinya setelah ini noun yang dia jelaskan ya. Jadi ciri-cirinya kalau adjective clause itu ada noun di depannya gitu ya. Ada noun di depannya. Oke. Nah, jadi seperti itu. Baik. Nah, contoh di sini, the gift bla 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 selected for the bride was rather expensive. Nah, di sini kan sudah ada verb ya. Oh, jadi tetap diingat tuh prinsip dasarnya. Di mana ketika terdapat dua verb berarti kita butuh satu conjunction ya. Atau kalau misalnya ada satu conjunction nanti di dalam kalimat berarti akan ada dua verb gitu ya. Oke. Nah, was ini verb ya, bisa jadi verb. Kemudian ada selected ya.
selected. Nah, ini kemungkinan bisa saja apa ya? Verb 2 gitu ya, bisa verb 3. Oke. Ada 2 verb, berarti kita butuh 1 conjunction. Oke, the gift noun ya, the gift-nya itu noun. Nah, kalau kita uh, 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 oh ya, semua di sini, oh ya, ini berarti B tidak bisa karena tidak ada conjunction-nya gitu ya. Nah, sedangkan kita masih butuh 1 conjunction. Nah, berarti yang A, the gift because selected for the bride. Nah, ini kan tidak nyambung gitu ya, because ada because, mestinya diikuti subject verb gitu. The gift, oke, tidak bisa dia karena dia because tidak bisa. Di sini ada noun di depannya ya, the gift. Because tidak masuk, since juga tidak masuk, the gift since selected gitu ya. Nah, yang paling tepat itu adalah which we selected, gitu ya. The gift which we selected for the bride was rather expensive. Jadi hadiah hadiah yang kami pilihkan untuk calon ini ya, for the bride, untuk pengantinnya gitu ya, was rather expensive. Untuk mempelainya was rather expensive, agak mahal. Oke, jadi konektor klausa ya, klausa which we selected ini jatuh langsung setelah gift yang dia jelaskan ya. Hadiah yang kami pilihkan untuk mempelai, oke, was rather expensive. Jadi seperti itu. Nah, adapun untuk konektornya itu ya, tadi ada which ya, which, kemudian untuk konektor adjective clause itu ya ada whom untuk orang, kemudian ada which ya untuk jika nounnya itu berupa benda. Kalau kalau that, untuk that itu eh, jika nounnya itu oh ya bisa people, bisa things ya. Bisa berupa orang, bisa berupa benda. Kalau that itu berarti fleksibel ya. Nah, jadi ini harus ada kesesuaian juga ya, antara noun yang dijelaskan dengan konektor yang menjelaskannya. Misalnya ini ya, whom itu untuk jika noun yang dia jelaskan itu berupa orang, kita menggunakan whom ya. Kemudian diikuti subject verb. Nah, kalau which ini khusus ketika noun yang dijelaskannya itu berupa things ya, atau memang berupa benda ya. Oke. Nah, kalau misalnya berupa orang, nah ini which tidak cocok dia ya, tidak cocok digunakan. Kalau di noun sebelumnya ini berupa orang gitu ya. Kalau that itu fleksibel. Nah, ini fleksibel bisa digunakan untuk people or things juga bisa. Oke ya, ini contohnya I like the book which you recommended. I like the book. Saya suka buku yang kamu sarankan gitu ya, which you recommended. Jadi which-nya ini apa namanya? Adjective clause ya, adjective clause yang menjelaskan langsung si book ini ya, the book. Nah, coba sesuai ya, harus sesuai ini, the book which. Oke. Kalau mau diganti that juga bisa di sini ya. I like the book that you recommended. Oke, boleh. Tapi tidak boleh diganti dengan whom ya. Karena whom itu khusus untuk ketika di sini orang ya. Sedangkan di sini adalah book ya. Things. Oke, jadi salah nanti kalau dibilang I like the book whom you recommended. Nah, itu salah. Oke. Nah, jadi seperti sama dengan di sini ada verb sentence was interesting gitu ya, was interesting. Kemudian ada ya subjeknya ini the book which you recommended. Oke, kemudian ya di sini ini which you recommended berupa adjective clause yang menjelaskan the book gitu ya. Oke, ini harus sesuai. Oke,
Kemudian dia diikuti dengan verb sentence. Ya. Oke. Oke, jadi ini verbnya. Oh ya, saya jelaskan dulu. Ini subject sentence main clause-nya gitu ya. Kemudian diikuti verb I like. Kemudian diikuti objek the book ya. The book sampai ini like the book sampai ke belakang sini ya, recommended. Jadi objeknya berupa noun phrase ya, headnya di book tadi ya, headnya di book. Kemudian yang menjelaskannya itu berupa adjective clause. Nah, jadi ini which you recommended ini bagian dari book ya, dia bagian dari objek book gitu ya. Oke, dia yang menerangkan saja. Oke. Berikan keterangan tambahan gitu ya. Kalau yang di bawah ini which you recommended ini menjadi bagian dari book yang berfungsi sebagai subjek. Kalau yang tadi book yang berfungsi sebagai objek ya, objek dari like the book. Nah, kalau yang di bawah booknya berfungsi sebagai subjek. Nah, makanya adjective clause-nya ini merupakan bagian dari si subjek ini ya. Karena dia menerangkan atau menjelaskan book. Oke, ada subjek, kemudian diikuti verb sentence was ya gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi itu tadi ya untuk adjective clause connector juga harus sesuai dengan noun yang dia jelaskan. Oke. Nah, contohnya nomor satu, nomor satu correct ya. Ini sudah ada jawabannya correct. Oke. Nah, it is important to fill out the form in the way that you have been instructed. Nah, di sini kita lihat ada that gitu ya, ada konektor that. Dia menjelaskan apa nih? Oh ya, kita lihat dulu subject verb gitu ya. Subject verb, kemudian ada you have been instructed. Ya, ini juga ada subject verb. Kemudian ada conjunction that gitu ya, conjunction that. Ya, that you have been instructed. Lengkap. Nah, ini dia jatuhnya setelah noun the way gitu ya, way. Oke. Nah, that. Nah, tadi kalau that itu fleksibel saja ya. Oke, jadi bisa noun, bisa person. Oke, jadi ini correct karena lengkap gitu ya. Ada dua verb, satu conjunction, konektor berupa adjective clause ini ya. Dia menjelaskan noun ini the way. So, nomor satu correct, nomor dua incorrect. Kita lihat kenapa bisa incorrect gitu ya. Nah, kita perhatikan sini sudah ada adjective clause-nya ya, ini which which I have been driving for 5 years, yang telah saya kemudikan selama 5 tahun. Apanya yang dikemudikan selama 5 tahun? Nah, ini the car. Jadi dia menjelaskan mobilnya gitu ya. Oke, jadi mobil yang saya kemudikan selama 5 tahun. Oh. Ini tidak ada masalah, the car which ya, jadi memang pasangannya which itu khusus untuk things bukan berupa orang gitu ya. Jadi ya cocok aja ini which, the car which. Nah, I've been driving for 5 years. Berarti yang salah itu karena alasannya itu karena dia masih butuh satu verb di sini ya, verb sentence. Oke, yang ada itu cuma verb clause-nya, verb subclause-nya, verb adjective clause-nya yang ada I have been driving. Di sini masih butuh satu verb gitu ya, karena ada satu konektor. Sedangkan cuma ada satu verb nih, have been driving gitu ya. Verb clause. Oke. So it's missing verb ya, tidak ada verbnya. Misalnya di sini ada is for sale, boleh. At a really good place. Nomor 3, I just finished reading the novel whom the professor suggested for my book report. I just finished. Subject verb reading the novel, gitu ya. Nah, di sini ada
clause saya whom the professor suggests. Oke, whom-nya diikuti oleh subject verb the professor suggested gitu ya. Oke, ini subject verb-nya. Oh, kemudian kita lihat, nah di sini dia menjelaskan apa nih? Whom the professor suggested, yang profesor. Dia menjelaskan ini dia jatuhnya setelah the novel, oke, the novel. Nah, kita lihat, nah sini yang di sini kita lihat adjective clause-nya, ya adjective konektornya itu menggunakan whom, sedangkan yang dijelaskan itu berupa thing atau ini novel ya, novel dia berupa thing, non person, bukan orang gitu ya. Oke, sedangkan tadi aturannya kalau home itu yang dia jelaskan itu ya atau noun sebelumnya itu harusnya orang gitu ya, berapa person. Oke, so it is this is incorrect ya. Jadi mestinya di sini bukan whom. Oke, the novel mestinya which gitu ya atau that. The novel which the professor. Oke, jadi novel yang profesor sarankan kayak gitu ya. Ya seperti itu. Nomor 4, the plan that he was scheduled to take to Hawaii was delayed. Oke. Delay ya. Was delayed. The plan that he was delayed. Ada verb di sini, verb sentence ya. Kemudian subjeknya dari the plan sampai sini belakang ya. Intinya di plan dia kemudian dijelaskan oleh adjective clause gitu ya. Itu ini. The plan that he was scheduled to take to Hawaii. Oke, ya menjelaskan plan gitu ya. Nah, ini tidak ada masalah ya. Sudah sesuai the plan that ya. Oke. Ini juga diikuti subjek, kemudian ada verb, was schedule gitu. Nah, tidak ada masalah nih. Jadi ini verbnya di sini, sedangkan di sini subjeknya gitu ya, subjek sentence-nya. Nah, that he was scheduled to take to Hawaii merupakan adjective clause yang menjadi bagian dari si subjek gitu ya. Nah, dia fungsinya hanya menerangkan si subjek. Oke, nomor 5. The movie which we watched on cable last night, it was really frightening. Next. Okay, the movie which we watched on the cable last night, it was really frightening. Nah, sini sudah ada verb sentence gitu ya. Kita anggap saja sampai sinilah. Oke, kemudian subjeknya berarti the movie. Ya, the movie. Ya, modifiernya ini berupa adjective clause. The movie which ya we watch on cable last night. Kayak gitu ya. Nah, ini sudah sesuai ya movie. Kemudian diikuti konektor which. Jadi sing ya, movie film yang kami nonton semalam gitu ya. Oke. Nah, di sini yang salah itu karena ada kata it ya. Oke. Nah, mestinya ini tidak ada kata it. Hilangkan saja karena sudah ada subjeknya, the movie gitu ya, movie. Oke, jadinya double subject kalau ada it. Nah, jadi langsung aja the movie which we watched on cable last night was really frightening. Oke, jadi film yang kami nonton semalam itu amat apa ya, amat menakutkan gitu, sangat menakutkan. So here it is incorrect. Oke, kalau tadi yang nomor 4 kan lengkap ya, berarti dia correct. Kalau yang nomor 3 ya tidak sesuai noun yang dijelaskan dengan konektor yang menjelaskannya gitu ya. Nomor 3 berarti correct. Oke, jadi seperti itu.